Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Herdiman, mahasiswa PPG Angkatan 2 Pendidikan Matematika LPTK IKIP Siliwangi. Hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN PPG di SMA Negeri 1 Cisarua dengan materi Matematika Umum kelas 10, Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar matematikal kembali. Untuk memulai pembelajaran, silahkan kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Boleh dipimpin oleh KM-nya Chandra, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran daring pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chandra. Bagaimana keadaannya, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Tetap aktifkan dulu mikrofonnya karena Bapak mau konfirmasi dulu tentang perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini. Untuk seperti laptop, lihat dulu chargernya masih penuh atau tidak. Kalau ada yang udah sedikit, berarti tinggal di cas dulu supaya tidak nanti pertengahan kita belajar tiba-tiba mati. Kemudian absensi LKPD dan bahan ajar udah Bapak share di GCR, udah di-download ya semua di GCR-nya. Bahan ajarnya. Absensi juga jangan lupa diisi. Tadi Bapak kebetulan udah cek juga. Tadi Bapak cek ada satu orang yang tidak hadir hari ini, Felix, itu katanya sakit. Udah konfirmasi ke Bapak dan sisanya alhamdulillah bisa hadir dan mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar menggunakan kelompok belajar kembali. Nah, kelompok belajarnya sesuai dengan yang sudah Bapak bentuk sebelumnya dan grup WA masing-masing kelompok dipersiapkan karena kita akan diskusi nanti di sana. Udah disiapkan ya? Baik, Pak. Udah gabung semua ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak harapkan kalian bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Kenapa? Karena di pembelajaran hari ini pasti banyak menuntut kalian untuk dapat bekerja sama, untuk dapat saling berbagi, untuk dapat bertanggung jawab. Nah, hal-hal itu akan ditanamkan di pembelajaran hari ini sehingga kalau kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mudah-mudahan bisa diamalkan kalian tidak hanya dalam pembelajaran matematika tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus tetap semangat mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini kita butuh tentunya yang namanya materi prasyarat. Nah, materi prasyarat di pertemuan hari ini sudah Bapak sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Kita kan akan bahas tentang persamaan linear 3 variabel. Nah, dulu pernah kalian belajar di SMP kelas 8 ya tentang persamaan linear 2 variabel kan? Nah, coba dulu waktu persamaan linear 2 variabel, cara menentukan penyelesaiannya itu ada dengan cara apa saja? Eliminasi, substitusi, terus ada cara apa lagi? Campuran, ada satu lagi. Ayo, pernah gak? Grafik. Nah, cara grafik. Betul sekali. Jadi pembelajaran hari ini kita itu akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian untuk materi prasyaratnya kemarin Bapak sudah sedikit bahas juga di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan linear 2 variabel dan operasi aljabar. Semua sudah pernah kalian pelajari di SMP, ada yang kelas 8, ada yang kelas 7. Nah, untuk cara penyelesaiannya betul sekali yang tadi dikemukakan oleh kalian, yaitu bisa dengan cara substitusi, eliminasi, campuran, ataupun metode grafik. Nah, kalau Bapak cek juga kemarin hasil kita melakukan tes sederhana, kalian memperoleh nilai hasil latihan soal sistem persamaan linear 2 variabel cukup memuaskan gitu ya. Kemarin itu yang masih nilainya di bawah 80 ada sekitar 2 orang, tapi udah melakukan pendampingan, kemarin Bapak konfirmasi kembali, udah bisa dipahami. Itu capaian yang ingin dicapainya yang pertama, memprediksi penyelesaian sementara terkait masalah SPLTV.
Sedangkan untuk capaian keterampilannya mengoreksi hasil dugaan sementara dari penyelesaian masalah konstekstual pada materi SPLTP menggunakan metode substitusi dan metode gabungan gitu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, pentingnya pembelajaran hari ini tentu sangat penting dikuasai oleh kalian. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu materi esensial. Jadi di sana nanti ada kalian belajar kembali tentang operasi aljabar dengan aturan-aturannya, kemudian tentang cara mengeliminasi dan mensubstitusi itu akan digunakan di banyak bab nantinya. Jadi harus sangat kalian kuasai. Nah, materi ini juga akan menjadi materi prasyarat untuk banyak bab nanti ada program linear, kalian bakal butuh ini. Banyak nanti yang menggunakan materi ini sehingga harus bisa dikuasai oleh kalian. Kemudian di aplikasi kehidupan sehari-hari bisa aja digunakan, bisa aja ya banyak kalau yang 2 variabel apalagi paling beragam sering banget ditemukan dalam soal-soal cerita kalau kalian dulu waktu SMP. Nah 3 variabel pun bisa kalian gunakan. Semisal kalau kalian mau kalau ada hari raya seperti itu ya atau hari kemerdekaan suka ada di toko-toko itu promo katanya paket misalkan parselnya terdiri dari misalkan 2 wafer, 3 kaleng biskuit, kemudian 2 botol sirup harganya segini. Kemudian kalau misalkan parcel berbeda ada 1 wafer, 3 kaleng biskuit, 1 sirup, harganya segini. Nah, kadang-kadang kalian terjebak dengan harga-harga promo seperti itu. Padahal belum tentu saat kalian membelinya dengan paket seperti itu, kalian itu membayar dengan harga yang lebih murah dibanding ketengan gitu. Nah, untuk mengatasi itu, kalian bisa bantu ibu kalian, terutama yang biasanya membelian paketan tergiur dengan harga murah seperti itu ya. Kalian bisa coba hitungkan nih sama kalian. Kalau misal dengan metode ini bisa nanti ketahuan harga per satunya itu berapa untuk sirup, untuk biskuit ataupun wafer gitu. Sehingga kalian tidak akan tertipu harganya siapa tahu lebih mahal gitu ya dibanding harga ketengan. Nah, seperti itu. Kemudian ini materi akan melatih pola pikir logis dan dapat memecahkan permasalahan tentunya. Sehingga penting untuk kalian menguasai pembelajaran hari ini. Nah, suara Bapak jelas ya, terdengar jelas, ya, dan gambar kalian lagi. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan problem based learning, pembelajarannya, garis besarnya itu nanti kalian akan disajikan permasalahan konstekstual di LKPD yang udah kalian download tadi di GCR, kalian amati, kemudian nanti kalian akan Bapak arahkan untuk berdiskusi, berbagi tugas secara berkelompok. Kemudian kalian akan Bapak bimbing untuk menyelesaikan masalah. Nanti bimbingan bisa secara lisan langsung, bisa juga Bapak tuliskan dalam LKPD berupa pertanyaan, pernyataan, dan perintah gitu ya. Tinggal kalian ikutin saja di sana, pasti kalian kalau kalian mengikuti dengan urutan yang benar, pasti kalian mengikuti pembelajaran ini juga dengan sesuai. Kemudian nanti kalian akan mengembangkan hasil karya. Jadi selain menyajikan dalam bentuk laporan di LKPD-nya, kalian juga nanti ada kelompok yang bagian presentasi gitu ya, mempresentasikan jawaban. Untuk apa sih ada itu? Untuk supaya ada konfirmasi jawaban dari masing-masing kelompok itu, nanti ada yang miskonsepsi atau misalkan salah perhitungan, salah penyelesaian, nanti kita samakan dalam pembelajaran yang presentasi nanti gitu, supaya kita memperoleh kesimpulan dan jawaban akhir yang sama gitu, tidak ada yang miskonsepsi. Jadi nanti pas presentasi temannya boleh nanti bertanya, kalian konfirmasi atau apapun seandainya memiliki jawaban yang berbeda. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bapak pengen cek dulu nih hal yang nantinya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita coba dulu yuk, nomor 1, coba siapa yang bisa menebak nih nomor 1 untuk bola dikali bintang ini bisa menghasilkan nilai berapa kalau keterangannya digambar seperti itu. Oke, itu 18. Oke, coba Wais, alasannya apa? Karena itu kan Mbak pakai eliminasi dulu. Sebenarnya kalau sederhana seperti ini masih bisa aja tebak-tebak gitu ya. Ini berapa, kalau ditambahin 9 dikurangi 3, masih boleh seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian sekarang nomor 2-nya. Ayo, berapa? 34. Berarti, nah jawabannya 34, betul sekali. Oke, udah paham ya yang lain. Nah,
Ini berupa simbol gitu. Kalau yang kiri itu dia menggunakan 2 simbol, berarti dia tentang 2 variabel. Sedangkan yang kanan kita menggunakannya 3 simbol. Berarti kita akan bicara juga berhubungannya nanti dengan 3 variabel. Kalau di SMA kita gunakan variabelnya berupa huruf. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Baik ya, kita akan mulai masuk ke pembelajaran hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, Bapak akan sajikan dulu kepada kalian sebuah permasalahan yang bisa kalian amati. Ini nih, masalahnya erat hubungannya dengan keseharian kalian. Sebenarnya Bapak angkat tentang tema adiwiyata. Bapak mau minta tolong dulu untuk membacakan soalnya. Rizka membeli 3 porsi seblak, 1 porsi batagor, dan 2 porsi siomay. Ia membayarnya Rp20.000. Bobby membeli 1 porsi seblak, 2 porsi batagor, dan 1 bungkus porsi siomay. Ia harus membayar sebesar Rp12.500. Dara membeli 2 porsi seblak, 1 porsi batagor, dan 2 porsi siomay. Ia harus membayar sebesar Rp16.000. Giovanni membeli 1 porsi seblak, 1 porsi batagor, dan 1 porsi siomay. Ketika dia akan membayar, ternyata uang jajannya ketinggalan di kelas. Jika Dara meminjamkan 10.000 uangnya, apakah cukup uang yang dipinjamkan Dara untuk bayar jajanan Giovanni? Jika cukup, berapa kembalian yang diterima oleh Giovanni? Baik, terima kasih, Diva. Nah, di sini permasalahannya udah dikemukakan dari atas. Yang unik di pertanyaan yang di akhir bahwa cukupkah uang yang dipinjamkan Dara untuk membayar jajanan Giovanni? Nah, itu yang keunikannya. Nanti dia cukup, berapa kembalian yang diterima oleh Giovanni? Artinya kalian harus memecahkan permasalahan ini. Nah, sekarang Bapak udah memperbolehkan kalian untuk mulai berbagi tugas di dalam kelompok untuk menganalisis dulu permasalahan ini gitu. Apa saja yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Gitu. Silahkan berbagi tugas di kelompoknya. Bapak udah mulai pantau di grup WA masing-masing. Jadi diingat penilaian hari ini tidak hanya dari penilaian nilai kalian bisa menyelesaikan soal, kemudian kalian memperoleh nilai besar sehingga nilainya menjadi besar. Tidak hanya itu, tapi ada penilaian di yang lain seperti kerjasama, keaktifan. Silahkan WA grupnya udah mulai berdiskusi. Yang grup C, grup B, dan grup A. Nah, sambil mulai membaca dulu, mungkin lagi membaca-baca lagi permasalahannya, sambil berbagi tugas di kelompoknya. Kamu bagian merubah ke apa, kalimat matematika atau seperti apa gitu ya. Nah, Bapak ingatkan juga, di sana kan Bapak udah share materi tentang bahan ajar ya, materi ajar. Boleh dijadikan referensi sebagai informasi penunjang. Di sini ada penjelasan tentang apa itu metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Boleh kalian gunakan. Di sini ada juga barcode yang tinggal kalian scan QR code-nya, sehingga nanti kalian akan diarahkan ke video ataupun YouTube yang berhubungan dengan penyelesaian permasalahan yang sedang kalian kerjakan sekarang. Silahkan. Oke, Bapak pantau ini pergerakan dari WA grupnya. Boleh berdiskusinya ya, menggunakan voice note boleh, mengirim gambar boleh. Nah, kelompok C udah mulai memisalkan, katanya mau membuat dengan kalimat matematika ya. Blak dengan X, Batagor dengan Y, Siomay dengan Z boleh. Dan dipastikan ya semua anggotanya itu ikut terlibat dan bisa memahami tahapan demi tahapan dari penyelesaian masalah. Nah, kemudian kalau nanti udah berbagi tugas, udah tahu apa yang akan dilakukan, seperti tadi memisalkan ataupun mau membuat kalimat matematika, silahkan Bapak udah rancang ini LKPD-nya, ada perintah-perintah yang bisa kalian ikuti, seperti nantinya kalian memisalkan, kemudian membuat kalimat matematika, kemudian harus mengeliminasi atau memberikan nama persamaan. Di sana udah Bapak rancang, tinggal kalian ikuti langkah-langkah ini. Nah, nanti kalian akan diarahkan kepada solusi penyelesaian masalah. Untuk poin 10 nanti dilihat juga, ini cukup unik.
yaitu mencari cara lain yang lebih sederhana dari penyelesaian yang sebelumnya. Kalau sebelumnya Bapak arahkan supaya kalian menguasai proses penyelesaian masalahnya sesuai dengan IPK hari ini, yaitu dengan cara eliminasi, substitusi, dan campuran gitu. Belum mengarah ke yang materi cara penyelesaian lain. Tapi Bapak juga tidak membatasi kreativitas kalian. Di poin 10 nanti kalian akan diarahkan untuk penyelesaian dengan metode cara lain. Silahkan sambil dikerjakan dan Bapak tetap pantau diskusi kelompoknya ya. Oke, yang kelompok Neng sudah masuk ke pemisalan. Bapak lihat kelompok B nih, banyak sekali chatnya. Diskusinya bagus. Chandra, Hanifa. Oke, Amelia. Boleh Mel, kalau ada yang nggak kurang dipahami, boleh ditanyakan pada Hanifa atau Chandra nih. Siapa tahu udah menyelesaikan ya. Ayo kelompok C nih, diskusinya ditambah lagi supaya teman-temannya bisa paham. Oke, Lutfi udah mulai men-share jawaban sementara. Ayo Han, dibantu temannya. Bapak mau izin bertanya, Pak? Ya, boleh Chan. Gimana Chan? Pak, ini pertanyaan teh sudah dihitung-hitung hasilnya apa emang kebetulan gitu, Pak? Kita udah rancang si soal ini sebenarnya Chan, gimana caranya dia realistis gitu, harga itu sesuai dengan harga emang kenyataannya. Nanti berarti jawaban-jawabannya sesuai dengan pertanyaan tadi pasti akan bilangannya bagus gitu, angkanya bakal cukup bagus gitu. Itu ya Chan. Baik Pak, terima kasih. Konfirmasi dulu ke ketua kelompoknya. Neng gimana? Udah mulai masuk ke poin 10 belum Neng? Anggotanya. Belum Pak, lagi mengeliminasi. Masih mengeliminasi. Oke, siap. Sambil dipastikan anggota kelompoknya paham ya Neng, tahapan yang sedang kalian kerjakan sampai tahap mana, sehingga nanti di tahap kesimpulan atau presentasi ada yang semua bisa mengikuti gitu. Kalau Bapak cek di pergerakan grup, di sini udah tahap akhir ya, menyamakan persepsi nih hampir semua kelompok. Baik, alhamdulillah nih, mudah-mudahan apa yang telah kalian diskusikan itu tidak terlalu melenceng dari jawaban akhir ya. Mas sekarang udah selesai semua kelompok A, B, dan C, silakan. Alhamdulillah udah Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Udah dipastikan juga teman-teman yang lainnya memahami materi yang sedang kalian diskusikan. Untuk yang presentasi hari ini, ayo, siapa yang mau presentasi hari ini? Kelompok mana yang kiranya siap untuk melakukan presentasi? Saya Pak, dari kelompok A. Kelompok Neng. Oke, silahkan Neng, boleh mulai share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Izin presentasi ya Bapak dan teman-teman semua. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi di-share itu, pertama dulu kita buat permisalan. Saya misalkan di sini seblak itu variabelnya X, batagor Y, dan siomay itu Z. Maka kita bisa buat kalimat matematikanya, yakni SK itu 3X plus Y plus 2Z sama dengan 20.000. Dan ini dijadikan persamaan yang pertama. Terus yang Bobby itu X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.500. Dan ini jadi persamaan yang kedua. Dan yang terakhir itu ada Dara, 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 16.000. Ini jadi persamaan yang ketiga. Selanjutnya kan ada permasalahan yang nanti harus diselesaikan sama kita, yakni permasalahannya si Giovanni. Yang dimana dia itu beli jajanan tapi nggak bawa uang. Terus dia juga belum tahu berapa harga dari jajanannya itu. Yakni dia beli satu porsi dari masing-masing jajanan, yakni X ditambah Y ditambah Z, dan harganya belum diketahui. Langkah pertama, kita eliminasi dulu persamaan satu dan persamaan yang kedua. 7.000 dibagi 9, jadi Y adalah 3.000. Yang mau bertanya dulu sampai tahap ini? Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya, boleh Lutfi. Kan tadi di eliminasi, yang bagian eliminasi yang nomor 3 sama 4, yang langkah nomor 3 sama 4, itu kan apakah boleh Pak kalau yang dihilangkannya itu beda variabel Pak?
Tidak boleh. Sebenarnya saat kita mau menghilangkan, yang penting kita pilih salah satu variabel dulu, misalkan mau Z. Artinya nanti juga saat ngeliminasi, Neng tuh ngeliminasi yang 1 sama 3 sama 1 sama 2 ya, Neng? Kalau 1 Yep. sama 2 ngilangin Z, artinya nanti 1 sama 3 juga harus ngilangin Z gitu. Yang penting konsisten. Kalau mau ngilangin X, berarti yang lain juga ngilangin X nanti yang kedua kalinya gitu. Kita bisa langsung masuk ke permasalahannya, yakni permasalahan si Giovanni, di mana dia nggak tahu berapa total keseluruhan harga jajanannya, dan dia pinjam uang dari Dara, apakah cukup atau enggak. Nah, Giovanni di sini kan beli masing-masing 1 porsi. Kita bisa substitusiin lagi, karena tadi udah diketahui harga dari tiap-tiap jajanannya itu. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.000 ditambah 3.000 ditambah 2.500. Jadi hasilnya sama dengan 9.500. Dan uang dari Dara itu 10.000 pinjemnya. Berarti 10.000 dikurangi 9.500 masih ada sisa 500 rupiah. Jadi uang dari Dara itu cukup dan kembaliannya itu adalah 500 rupiah. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan ini adalah metode eliminasi dan substitusi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Neng yang udah berani mempresentasikan di depan teman-teman yang lain. Oke, gimana kira-kira ada yang berbeda tidak dengan jawaban yang Neng? Jadi tadi jawabannya cukup, yaitu kembalian malahan ada ya Neng sebesar 500 dengan cara perhitungannya menggunakan eliminasi dan substitusi atau metode campuran ya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya menggunakan yang dieliminasi itu nomor 1 sama 3. Jadi nanti itu yang dihilangkan variabel Y sama Z. Nah, 3X dikurangi 2 jadi X. Kemudian Y-nya hilang, Z-nya hilang, 20 20.000 dikurangi 16.000 jadi sama dengan 4.000. Jadi X-nya udah ketemu sama dengan 4.000. Sampai sini udah cukup. Yang penting kita melihat perbedaan cara penyelesaiannya. Mungkin ini lebih sederhana, bisa ya dikatakan lebih sederhana. Kenapa? Karena tadi kalau cara cara Neng itu mengeliminasi yang 3 variabel juga 2 tahap. Kemudian hasilnya dieliminasi lagi, baru bisa disubstitusi. Kalau caranya Lutfi ini lebih mencari kira-kira ada gak variabel langsung koefisiennya sama di 2 variabel gitu tadi tuh. Jadi ada yang bisa sama ternyata di 2 variabel, sehingga dalam 1 kali eliminasi bisa langsung dapat variabel X tadi tuh. Jadi ini mungkin lebih cepat dalam pengerjaannya gitu. Bagus ya, jadi udah punya strategi lain. Dalam penyelesaian permasalahan ini lebih sederhana. Namun, penyelesaian seperti itu mungkin nanti tidak akan berlaku di semua jenis soal. Hanya di soal-soal tertentu yang memang sudah Bapak rancang supaya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, dengan cara lain. Nah, tentunya kalau yang bisa berlaku di semua jenis soal adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Neng Astrid tadi bertahap gitu ya, dengan cara menghilangkan satu variabel, kemudian nantinya 2 persamaan yang diperoleh dioperasikan kembali supaya memperoleh salah satu variabel, baru nanti disubstitusi. Seperti itu ya penyelesaiannya. Jadi bisa dipahami oleh semua? Siap, Bisa, bisa, Bapak. Pak. Siap, bisa Pak. Kesimpulannya, untuk langkah menentukan penyelesaian masalah di pembelajaran hari ini, kita menggunakan dengan metode eliminasi dan substitusi atau yang disebut dengan metode campuran. Pertama, tadi itu kita membuat kalimat matematik dulu ya dari soal cerita. Kemudian memilih 2 persamaan yang nantinya dilakukan eliminasi kembali seperti kalian menyelesaikan persamaan linear 2 variabel supaya memperoleh salah satu variabel. Baru kalau udah ketemu 1, kalian tinggal main substitusi aja ke persamaan yang sebelumnya sehingga memperoleh 3 nilai dari masing-masing variabel gitu. Baru masuk ke pertanyaan. Kalau tadi pertanyaannya, cukupkah uang yang dipinjamkan? Ternyata cukup, malah ada kembalian 500. Nah, untuk penguatan materi untuk kalian kadang-kadang
di benak kalian itu masih belum paham saya dari permasalahan itu seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah tampilan GeoGebra, bisa dilihat oleh kalian. Tampilannya seperti ini. Bisa dilihat di sini di tampilan pertama ini tadi Bapak ketikkan kalau kalian misalkan nanti mau belajar menggunakan ini disajikan dalam 3 dimensi ya. Yang persamaan yang pertama yang tadi 3 variabel, persamaan pertama itu kan 3x tambah y tambah 2z sama dengan 20.000. Bapak bikin sama dengannya 20. Jadi ribuannya Bapak hilangkan terlebih dahulu supaya muncul di koordinat kartesius. Karena kalau kita gunakan 20.000 terlalu jauh gitu jarak di koordinat kartesiusnya. Makanya muncullah gambar yang warna biru muda ini. Jadi apa sih bedanya persamaan kemarin yang persamaan linear 2 variabel itu bentuknya garis. Kalau 3 variabel dia akan membentuk bidang seperti ini. Bidang yang warna biru. Nah, Sama, Pak. mana? Sama tidak? Nah, sama ya. Nah, ini sebenarnya yang kalian cari yang namanya himpunan penyelesaian tuh ini titik potong antara garis-garis yang terbentuk di mana garisnya itu diperoleh dari perpotongan bidang-bidang gitu. Jadi beda ya kalau persamaan 2 variabel, ingat ada garis, titik potongnya itulah penyelesaian. Nah, kalau bidang kita harus mencari dulu perpotongan antara bidang 1 dan 2 dapat garis, perpotongan garis 1 dan 3 dapat garis, perpotongan bidang 2 dan 3 dapat garis. 3 garis itu akan berpotongan di satu titik, yaitu titik. Nah, ini gitu titik penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan visualisasi ini semakin bisa kalian lebih bisa memahami materi ini. Untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak sudah share juga sebenarnya di GCR, soalnya di Google Form ada 2 soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ini, nah ini silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu, Bapak kasih waktu. Nanti hasilnya kalian foto, kemudian kalian upload di Google Form yang ada di GCR. Nah, silahkan ya dimulai, Bapak kasih waktu terlebih dahulu. Nanti hasilnya Bapak periksa terlebih dahulu. Kalau Bapak lihat tadi dari jawabannya di GCR, sudah lumayan bisa menguasai materi sepertinya. Banyak yang udah betul, mudah-mudahan yang lain juga betul karena belum Bapak periksa semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita evaluasi dulu keaktifan kalian. Tadi alhamdulillah kalau Bapak lihat keaktifan dari bertanya dan kelompok B udah bagus, banyak. Kelompok C banyaknya menjawab. Kalau kelompok A udah berani presentasi juga, tapi kelompok B itu paling aktif di diskusi WA grupnya gitu. Yang lain Bapak harapkan bisa lebih aktif juga. Nah, untuk yang belum aktif nih, kalau pas ditanya masih slow respon, nanti di pertemuan selanjutnya Bapak harapkan bisa lebih aktif. Eka gitu ya, belum mulai mengeluarkan suara Eka. Sama Ulfia nanti lebih aktif lagi ya, seperti Neng, tadi Uwais, ataupun Chandra, Lutfi, jadi berani, Hanifa, berani untuk bertanya. Bapak harapkan yang lain juga mengikuti ya, karena akan menjadi penilaian juga di setiap pembelajarannya gitu. Nah, sekarang kita refleksi dulu pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini, kira-kira ada masukan atau tidak tentang alur pembelajaran hari ini. Misalkan Pak, saya mau ngasih masukan, diskusinya gak mau lewat grup aja, atau ada masukan lewat yang lebih enak, silahkan, boleh, jangan malu-malu, ayo. Kalau dari Hanifa udah menangkan gitu, soalnya kan kalau dari susah gitu, tapi kalau media pembelajarannya seperti ini, pakai WhatsApp, pakai Google Meet juga, jadinya lebih senang gitu Pak, bisa ketemu walaupun virtual gitu. Oke, jadi kalau lewat Meet, ada diskusi juga lewat grup di WA kayak gitu, katanya lebih enak, jadi minimal ada komunikasi dengan temannya dibanding dikasih hanya tugas-tugas seperti itu saja katanya. Ada dari yang lain, silahkan. Teman-teman yang lain masih ada yang belum aktif gitu. Oh, oke, katanya lebih aktif lagi supaya menyeluruh semua lebih aktif, jadi di diskusi grupnya jangan hanya sebagian aja yang aktif supaya bisa terdeteksi semua bisa memahami materi. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran hari ini, jangan lupa apa saja? Kerjasama, terus Teliti.
teliti. Berani Coba dulu Pak. Nah, berani mencoba. Terima kasih yang udah bergabung. Jangan lupa untuk penyelesaian soalnya Bapak tunggu hari ini untuk dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih belajar tentang penyelesaian masalah sistem persamaan linear 3 variabel, tapi kita masuk dengan metode lain, yaitu metode determinan gitu ya. Nah, ini akan menarik nih metode determinan. Kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Nah, untuk kalian mempersiapkan pembelajaran di minggu selanjutnya, berarti silahkan baca-baca terlebih dahulu di bahan ajar. Kebetulan Bapak sudah cantumkan dulu materi tentang cara penyelesaian dengan metode determinan. Jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu supaya mempersiapkan diri di pembelajaran selanjutnya. Bisa dipahami oleh semua? Baik. Kalau bisa kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.